Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillah wa ni'mal wakil. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Jamaah salat Jumat masa depan yang insyaallah dimulai Allah. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah begitu banyak memberikan nikmat bagi kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita masih dapat bersama-sama menjalankan kita untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat seiring salam mari sama-sama kita sampaikan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir. Seperti biasa sebelum khatib naik mimbar ada beberapa informasi yang kami sampaikan. Yang pertama, waktu zuhur Jumat ini masuk pukul 12.06 WIB. Yang berikutnya, khatib dan juga imam insyaallah Ustaz Hadi Setiawan Abdullah MPD muazzin saudara Ikin. Yang berikutnya laporan kas masjid tertanggal 26 Februari sebesar Rp9.291.000. Pemasukan dana promo Jumat 27 Februari sebesar Rp2.400.000 dan pengeluaran total sebesar Rp3.650.000. Sehingga saldo kas masjid pertanggal 5 Maret 2026 sebesar Rp8.041.000. Kami segenap pengurus mengucapkan terima kasih kepada para jamaah sunnah iman yang sebagai Allah. Yang berikutnya, undangan dari Forkomas pada hari Ahad 8 Maret bertempat di halaman Masjid Baitul Mukminin, Jalan Malaka 2 RW 06 pukul 15.30 sampai dengan selesai kegiatan khataman Quran kelima. Sekali lagi, undangan dari Forkomas Ahad 8 Maret bertempat di halaman Masjid Baitul Mukminin, Jalan Malaka 2 RW 06 pukul 15.30 sampai dengan selesai kegiatan acara khataman Quran yang kelima. Yang berikutnya adalah undangan dari Masjid Darul Hikmah Safari Dakwah Ramadan Peduli Palestina Bencana Sumatera dan Aceh pada hari Rabu 11 Maret bertempat di Masjid Darul Hikmah Jalan Malaka 4 RT 05 RW 08 dengan penceramah Ustaz Solmen. Yang terakhir, kami mengimbau kepada para jamaah sudah hadir untuk mengisi saf-saf terdepan terlebih dahulu yang membuat komunikasi handphone melalui silent atau di nonaktifkan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahil karim rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita hari ini kepada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga hari ini Allah ringankan langkah kaki kita untuk sampai ke masjid ini melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dari atas mimbar khatib berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena melalui keimanan dan ketakwaan inilah kita dapat meraih ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harapan kita sama, cita-cita kita sama, dan doa kita sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berdoa dan berharap agar di dunia kita dapat kebaikan dan di akhirat pun kita dapat kebaikan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dari sahabat, bahwa suatu ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan, mengkisahkan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya kepada sahabat dan kaum muslimin. Di dalam khutbahnya itu ada yang menarik bagi sahabat dan kaum muslimin yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW menaiki mimbar yang memiliki 3 tangga mimbar tersebut. Kemudian Rasulullah mengucapkan 3 kali amin setiap menaiki tangga mimbar tersebut. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya, kemudian Rasulullah turun. Kemudian sahabat datang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sami'na taqulu amin 3 marrat." Kami mendengar engkau mengucapkan kalimat amin 3 kali berturut-turut. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Lamma irtaqaitu darajatal ula." Ketika aku menaiki tangga yang pertama, ja'ani Jibril alaihi salam. Datang Jibril alaihi salam kepadaku dan berdoa. Qala Jibril, apa kata Jibril? Syaqiya abdun adraka Ramadan thumma salaha falam yughfar lahu. Di tangga yang pertama, Jibril mendoakan, celakalah orang yang dipertemukan dengan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu begitu saja, falam yughfar lahu, tetapi tidak menjadi asbab dia diampuni dosa-dosanya. Kemudian Rasulullah mengucapkan amin. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling mulia di bumi mengaminkan, dan doa makhluk Allah yang paling mulia di langit mendoakan, maka sudah barang tentu doanya dikabulkan Allah. Doa ini sangat mengerikan. Orang yang diberikan kesempatan hidup, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, tapi membiarkan Ramadan begitu saja tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini adalah orang yang rugi di bulan Ramadan. Namun siapa orang yang beruntung di Ramadan itu? Mereka yang mansoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang beruntung di Ramadan itu mereka yang diampuni dosanya. Goals dari Ramadan itu bukan mereka yang banyak baca Qur'annya, bukan mereka yang rajin qiyamul lailnya, tapi mereka yang diampuni dosanya. Bagaimana ciri-ciri orang itu diampuni dosanya di bulan Ramadan? Imanan wahtisaban di dalam puasanya, imanan wahtisaban di dalam tilawahnya, imanan wahtisaban di dalam sedekahnya, dan imanan wahtisaban dalam setiap amal ibadahnya, yang menyebabkan Allah terima amal ibadah kita, sehingga Allah ampuni dosa-dosa kita ketika kita beribadah, baik puasanya di siang hari,
sholat malamnya di malam hari, dan ibadah-ibadah yang lainnya didasari atas iman dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalamnya tidak ada ujub, tidak ada riya, tidak ada takabur yang menghapus pahala dari amal soleh tersebut. Maka orang yang rugi di bulan Ramadan, mereka yang dipertemukan dengan Ramadan tapi tidak menjadi asbab diampuni dosa-dosanya. Tapi orang yang beruntung itu yang dipertemukan dengan Ramadan dan menjadi asbab diampuni dosa-dosanya karena ibadahnya imanan wa ihtisaban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fumartaqa darajata tsaniyah. Kemudian Nabi SAW naik ke tangga yang kedua. Oleh Jibril berkata lagi, Jibril berdoa lagi, Syaki'a abdun man adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah orang-orang yang masih memiliki kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya, falam yudkhilahul jannah, tapi tidak menjadi asbab dimasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi mengaminkan amin. Orang yang rugi yang kedua adalah mereka yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satu di antara mereka, tapi tidak menjadi asbab mereka masuk ke dalam surga. Apa penyebabnya? Karena orang tuanya ada, tapi tidak menjadi asbab mereka ridho kepada kita. Orang tuanya ada, tapi tidak menjadi asbab mereka doanya ngalir kepada kita. Hati-hati, ridho Allah itu letaknya ada di ridho orang tua. Bahkan murkanya Allah pun ada di murkanya orang tua. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berniat untuk membalas kebaikan orang tua dengan menggendong orang tua kita dari Jakarta sampai Mekah, balik lagi ke Jakarta jalan kaki, tidak akan pernah sanggup untuk membalas setetes dari keringat ibu kita karena melahirkan kita. Maka bersyukurlah yang hari ini masih punya orang tua. Bersyukurlah yang hari ini orang tuanya masih ada. Muliakan mereka selagi ada. Bahagiakan mereka selagi kita mampu. Karena ketika mereka bahagia dengan adanya kita, mengalir dari lisannya doa-doa kebaikan, mengalir dari lisannya doa-doa untuk keberkahan dan kesuksesan kita. Hari ini mungkin susahnya urusan kita, gak kelar-kelarnya masalah hidup kita, seretnya rezeki kita, bukan karena kurang usaha, bukan karena kurang sholat malam, bukan karena kurang sedekah, tapi kurang baiknya kita dengan orang tua, kurang kebaikan kita untuk minta doa kepada orang tua. Maka dekatilah mereka yang masih ada, mintalah doa kepada mereka agar hidup kita semakin baik dan bahagia. Namun bagaimana dengan orang tua yang sudah tidak ada? Maka angkatlah tangan kita, mintakan ampun kepada Allah agar orang tua kita diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah mengucapkan amin. Tsumma irtaqa darajata ats-tsalitsah. Kemudian Nabi naik ke tangga yang ketiga. Jibril mengatakan, Syaki'a abdun dzukirta indahu falam yusalli alaih. Celakalah orang yang ketika disebut namamu wahai Muhammad tidak bersolawat kepadamu. Golongan yang ketiga adalah mereka yang bakhil, yang pelit. Ketika disebut nama Rasulullah Muhammad SAW, mereka tidak bersolawat kepadanya. Padahal manusia yang paling agung, manusia yang paling sayang kepada kita, bahkan belum bertemu dengan kita, Rasulullah sudah mendoakan kita. Apa kewajiban kita kepada Rasulullah? Pertama,
Kewajiban kita kepada Rasulullah adalah tasdiquhu fima akhbar, meyakini apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW lewat Al-Quranul Karim dan hadis-hadisnya. Ini bentuk al-imanu bih, bentuk keimanan kita kepada Rasulullah. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, mentaati semua apa yang diperintahkan Rasulullah. Ini bentuk dari al-mahabbatu ilaih, bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Yang ketiga, ijtinabu fima naha anhu, meninggalkan apa yang Rasulullah larang. Ini bentuk dari at-ta'zimu lillahi, bentuk dari kita mengagungkan Rasulullah. Dan yang keempat, wala na'budu illa bima syara'a bih, kita tidak beribadah kecuali atas syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya? Ihya sunnatihi, dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang beruntung dan dijauhkan dari orang-orang yang rugi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. I'lamu ayyuhal muslimun anna Allah ta'ala amarakum bis salati was salami ala rasulih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidin wal mustad'afina fi Palestin, fil Iraq, fi Suriah, wa fi Uyghur, wa fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.